Selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kita percaya kebaikan Tuhan, anugerahnya, kasih setianya selalu ada buat kita dan keluarga kita. Kita akan renungkan firman Tuhan, kita akan renungkan janji Tuhan. Saya mengajak setiap kita sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, nafas yang Tuhan kasih. Berkat-berkat di meja makan kami yang Tuhan sediakan, bahkan setiap berkat buat keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami ucap syukur. Sebelum kami jalani hidup di hari ini, biarlah firman, kebenaran, janjimu Tuhan kembali ingatkan buat kami. Dalam nama Yesus pakai hamba-Mu, yang disampaikan adalah kuasa dan berkat dari sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini lanjut bahasan kita yang kemarin. Judulnya, Kamu Bukanlah Korban. Kemarin kita sudah bahas dua hal. Saudara yang belum mengikuti bisa lihat di renungan yang kemarin, disimpan juga di YouTube channel ini. Tapi hari ini kita lanjut. Bagaimana kita mengatasi kesadaran bahwa kita bukanlah korban dari keadaan yang terjadi, kita bukanlah korban dari perkataan negatif orang, kita bukanlah korban dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar kita, tapi kita lebih dari pemenang, Yang pertama, mentalitas korban berakhir ketika kita bertanggung jawab penuh atas sikap kita dan arah hidup kita. Bertanggung jawab penuh atas sikap kita dan arah hidup kita. Di dalam Ulangan 30, saya akan bacakan buat kita. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tadi dikatakan mentalitas korban berakhir ketika kita bertanggung jawab untuk memilih sikap kita, untuk arah hidup kita. Ketika engkau diperhadapkan dengan berkat dan kutuk, Alkitab bilang, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Tuhan kasih kebebasan untuk engkau bertanggung jawab memilih berkat atau kutuk. Tuhan support, dorong saudara untuk pilih berkat supaya engkau hidup. Maksudnya mentalitas korban itu berhenti ketika engkau bertanggung jawab untuk memilih sikap dan arah hidupmu. Abraham diperintah Tuhan untuk persembahkan anaknya satu-satunya yang lahir lewat rahimnya Sarah, yaitu Ishak, dipersembahkan di tanah Moria. Abraham terus jalan ke sana. Abraham nggak kemudian duduk dan bilang, Tuhan kasih perintah yang nggak masuk akal. Saya males, saya capek, saya lelah. Lalu dia bilang, ini gara-gara Tuhan kasih perintah yang gak masuk akal. Tapi dia terus jalan. Apa yang buat dia terus jalan? Saya percaya Kejadian 22 ayat 8 ini jawabannya. Dia memilih berharap percaya. Dia menentukan sikap bahwa apa yang terjadi di hidupnya, tantangan ujian yang terjadi di hidupnya bukan gara-gara orang lain, bukan gara-gara Tuhan. Tapi dia percaya karena Tuhan mau buat sesuatu. Dia memilih bersikap untuk percaya Tuhan sediakan dombanya. Abraham memilih sikap percaya, memilih untuk bukan berkata, Tuhan kok perintahnya gak masuk akal. Dia terus jalan, berhenti menyalahkan keadaan, tapi pilihlah berharap. Berhenti menyalahkan bahkan diri sendiri ketika ada tantangan, ada masalah. Kayak Tuhan lagi marah, kayak Tuhan lagi buat sesuatu yang kayak Tuhan lagi hukum saya, kayak Tuhan lagi marah, kayak Tuhan lagi hukum saya. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan bilang, kayak Tuhan lagi marah, kayak Tuhan lagi hukum saya. Ketika ada diagnosa dokter, ketika ada usaha yang lagi turun, kayak Tuhan lagi marah. Ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan, berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti berkata, wah Tuhan lagi hukum saya korban dari hukumannya Tuhan. Keadaan saya hari ini
bisnis saya hancur hari ini, saya korban dari hukumannya Tuhan. Karena saya mungkin lalai, Tuhan lagi hukum saya. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan Tuhan. Tapi pilihlah bersikap untuk berharap. Kalau saya alami penurunan, karena Tuhan mau kasih lihat, kasih tunjuk jalannya, cara Tuhan yang gak masuk di logika, di pikiran saya. Pilihlah untuk berharap. Ketika engkau hadapi diagnosa dokter ada sakit penyakit, jangan bilang, udahlah saya ada di ranjang rumah sakit ini, ya saya salah makan sih kemarin, salahin diri sendiri, lalu ya Tuhan mungkin marah sama saya. Berhenti bilang begitu dan bilang, dan tentukan sikapmu untuk percaya, kalau saya hadapi sakit penyakit karena Tuhan mau saya lihat kesembuhan. Mentalitas korban berhenti ketika engkau memilih, bertanggung jawab untuk memilih arah hidupmu. Percayalah bahwa kita bukanlah korban dari keadaan, dari diagnosa dokter, tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita, bukan rencana kecelakaan, rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang terbaik. Oke, kemudian minta bantuan Roh Kudus. Kita bertanggung jawab penuh untuk memilih tadi, tapi bukan artinya kita sendirian. Tuhan ada di pihak kita, Dia membantu kita. Mencari bantuan itu wajar, tapi biarlah kita menempatkan Tuhan sumber bantuan kita. Yohanes 16 ayat 13 katakan ada Roh Kudus penolong kita. Minta bantuan sama Roh Kudus untuk kita nggak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan punya mentalitas korban. Kita bukanlah korban, tapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk kita lihat kemuliaannya. Lebih besar lagi terjadi di hidup kita. Kita tidak akan menyalahkan orang lain ketika kita merasa tidak berdaya, tapi kita akan berkata, Tuhan akan kirim bantuan buat saya. Terus maju dalam Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya ada orang-orang memerlukan kabar ini untuk mereka bisa menentukan sikap dan berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, lebih parah lagi menyalahkan Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!